Bab 6. Titik dengan segel seukuran telapak tangan di lengan kanannya jelas memiliki bekas merah tua. Tanda merah ini, yang ukurannya hanya seperempat kuku jari kelingkingnya, menunjukkan bahwa lapisan pertama segelnya telah dibuka. Aku ini bisa berkultivasi dalam Doqi atau sihir. Xiu tidak mengatakannya dengan jelas. Meskipun dia sama sekali tidak tahu tentang asal-usul Xiu, Shen Yanxiao tetap menyadari betapa hebatnya iblis itu. Sayang sekali dia sama sekali tidak tahu tentang segala hal di dunia ini dan bahkan tidak perlu menyebutkan tentang kultivasi Doqi atau sihir. Jika kamu menyukainya, mengolah kedua sisi itu bisa diterima. Suara dingin milik Xiu sekali lagi muncul di dalam otak Shen Yanxiao. Petik 2 petik 1. Shen Yanxiao mengerutkan kening saat dia merenungkan makna di balik kalimat Xiu. Mungkinkah perkataan Xiu sebelumnya tidak benar-benar menunjukkan padanya bahwa dia bisa berkultivasi dan memilih satu di antara keduanya tetapi dia bisa mempelajari keduanya. Bagaimana ini tidak membahagiakan? Melalui ingatan tentang tubuh yang dimilikinya, Shen Yanxiao samar-samar tahu bahwa ada dua pembagian keadaan bagi orang-orang di dunia ini. Satu jenis orang yang menjadi kandidat normatif dalam mengolah Doqi adalah mereka yang memiliki fisik yang kokoh, urat dan pembuluh darah yang ulet, dan juga kemampuan dalam memadatkan Doqi dengan sukses di lokasi dan tian mereka. Sedangkan untuk jenis orang lain yang menjadi norma dalam mempelajari ilmu sihir adalah mereka yang kondisi tubuhnya biasanya biasa saja tetapi memiliki kekuatan spiritual yang hebat dan juga mampu memanipulasi kekuatan spiritual yang menggerakkan semua jenis elemen di dunia. Langit itu adil karena ketika langit memberimu tubuh yang kuat, langit tidak akan memberimu kekuatan spiritual yang hebat. Oleh karena itu, jika dilihat dari seluruh benua Guangming, selama ratusan tahun, tidak pernah ada seorang pun yang bisa mencapai posisi dalam mempelajari seni bela diri dan ilmu sihir. Tidak hanya itu, tidak peduli apakah itu Doqi atau ilmu sihir, jika seseorang ingin mencapai level tertentu, seseorang harus tekun berkultivasi. Jika seseorang ingin memperoleh peningkatan, maka seseorang harus menginvestasikan banyak waktu dan energi untuk itu. Belum lagi tentang bagaimana langit menentang keberadaan orang-orang ini yang memiliki energi internal dan kekuatan spiritual. Hanya membayangkan ingin berkultivasi pada keduanya pada saat yang sama sudah merupakan ocehan orang gila. Maksudmu aku bisa berkultivasi baik dalam ilmu bela diri maupun ilmu sihir. Namun, sampai sekarang, aku sudah berusia 14 tahun dan aku masih sama sekali tidak tahu tentang kedua hal itu. Mengenai kultivasi ganda, itu adalah hal yang sangat jauh bagiku. Shen Yanxiao sangat tertekan karena semua orang di benua Guangming akan memilih jalan yang akan mereka lalui tidak lama setelah mereka menjadi waras. Sekarang, baginya, dia sudah lebih lambat daripada orang lain dalam menetapkan jalannya. Mengenai segala jenis kultivasi, sudah terlambat baginya. Kultivasi ganda dalam ilmu sihir dan ilmu bela diri hanyalah tiruan baginya. Itu mungkin bagimu. Suara Xiu terdengar dingin sekaligus tegas. Fisikmu benar-benar berbeda dari yang lain dan dengan bantuanku, semua masalah tidak akan menjadi masalah lagi. Shen Yanxiao senang, bagaimana mungkin dia bisa melupakan Xiu yang merupakan iblis dengan misteri yang mendalam. Seseorang yang mampu mengandalkan jiwanya untuk masuk ke tubuh orang lain dan bertahan hidup di tubuh bajingan itu selama 10 tahun atau lebih sama sekali bukan orang biasa. Shen Yanxiao akhirnya punya harapan setelah masalah sebelumnya mudah dipecahkan. Dia sangat jelas bahwa, dia, sekarang sudah tidak punya siapapun untuk diandalkan. Jika dia tidak mampu membuat dirinya kuat dengan cepat, kemungkinan besar dia harus selamanya menggantungkan identitas sampah bodoh di pundaknya untuk terus hidup. Namun, ini bukanlah yang diinginkannya. Kau akan mengajariku Doqi dan ilmu sihir, kan? Shen Yanxiao bertanya sambil tersenyum lebar. Selama kamu memiliki kemampuan, aku akan mengajarkanmu semua yang telah kupelajari sepanjang hidupku dan ini akan menjadi hadiah keduaku untukmu. Suara Xiu penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas, tetapi nada dingin dari kata-kata yang diucapkan Xiu dapat membuat siapapun terbakar amarah. Dengan cara itu, aku berharap kita akan memiliki kolaborasi yang bahagia. Senyum Shen Yanxiao menyerupai kucing yang suka menipu. Dengan bantuan dari Xiu yang misterius, dia tidak akan yakin bahwa dengan kemampuannya, dia harus menanggung identitas sampah bodoh untuk tetap hidup. Bab 7. Shen Qiu telah memberikan waktu kultivasi selama 5 hari kepada Shen Yanxiao. Selama 5 hari ini, selain makan dan tidur,
waktu yang tersisa digunakan untuk fase instruksi Xiu. Di dalam ruang aman, Shen Yanxiao mengenakan pakaian seluruh tubuh tanpa lapisan. Tubuhnya sudah basah kuyup dan butiran keringat yang berkilau dan bening memenuhi wajah mungilnya yang kemerahan saat ia duduk bersila di tempat tidur. Dalam kurun waktu 5 hari, Douqimu telah mencapai standar peringkat 4 sementara sihirmu telah mencapai peringkat 3. Jika dibandingkan dengan ras manusia saja, itu sudah bisa dianggap cukup baik. Suara Xiu masih terdengar sedingin es seperti sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Shen Jiayi telah mulai berkultivasi dalam ilmu sihir sejak muda, dan hingga sekarang, Shen Jiayi baru mencapai standar tingkat 5 sementara kultivasi Shen Jiawei dalam Douqi hanya pada tingkat 4. Begitu saja, hal itu telah membuat Shen Feng agak senang. Shen Yanxiao hanya menggunakan waktu 5 hari dan telah langsung meningkatkan dirinya dari tahap sampah ke standarnya saat ini. Jika kecepatan yang mencengangkan ini disebarkan, mungkin akan membuat sekelompok orang ketakutan hingga mati. Hanya dalam waktu 5 hari, dia tidak hanya bisa berlatih seni bela diri dan sihir, tetapi juga telah mencapai peringkat 3 dan peringkat 4. Ini adalah eksistensi yang menantang surga. Bagi orang biasa, tidak perlu menyebutkan 5 hari. Bahkan jika ada 5 tahun, jika mereka ingin mencapai salah satu standar Shen Yanxiao, kemungkinan besar mereka akan dinobatkan dengan gelar jenius. Terlebih lagi, metode kultivasi yang menentang surga dalam mengolah ilmu sihir dan seni bela diri. Akan tetapi, dari mulut Xiu, kecepatan mengagumkan ini hanyalah sebuah kondisi yang cukup baik. Shen Yanxiao tidak begitu mengerti peringkat Douqi dan sihir di dunia ini. Oleh karena itu, dengan memperhatikan, hampir tidak cukup, dari nada bicara Xiu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menganggap kecepatan kultivasinya biasa-biasa saja dan tidak terlalu heran. Baiklah, kita akhiri saja hari ini, karena besok, aku masih harus menghadapi perang hebat yang harus kulawan. Setelah menghembuskan napas, Shen Yanxiao merebahkan tubuhnya di tempat tidur karena ini adalah hasil dari kultivasinya yang sudah mencapai batas, di mana kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya benar-benar terkuras habis. Tidak perlu membicarakan orang lain untuk saat ini, bahkan menggerakkan jari-jarinya saja akan terasa melelahkan. Besok, dia akan pergi menemui Shen Feng, kepala klan burung Vermilion, dan kemungkinan besar Shen Feng tidak akan membiarkannya begitu saja dalam masalah memasuki wilayah terlarang. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita yang tidak bisa bergantung pada siapapun dan bergantung pada belas kasihan klan burung Vermilion saja tidak akan cukup bagi sampah tolol ini untuk bertahan hidup, tetapi Shen Feng sama sekali tidak punya alasan untuk bersikap lunak dalam menghadapinya. Untuk saat ini, Shen Yanxiao sama sekali tidak berencana untuk mengungkapkan masalah tentang perubahan totalnya. Lagi pula, dengan situasi dan kemampuannya saat ini, sama sekali bukan pilihan yang bijaksana baginya untuk secara berlebihan mengekspos kartu trufnya. Bahkan jika Shen Feng memperhatikannya sebagai akibat dari ini, tetapi kemungkinan besar tidak baik bagi orang-orang seusianya untuk mengetahuinya karena mereka sama sekali tidak akan puas melihat munculnya pesaing. Di antara generasi ketiga klan Vermilion Bird, siapa di antara mereka yang tidak ingin bersaing untuk mendapatkan dukungan Shen Feng demi meningkatkan nilai tawar mereka untuk mewarisi klan Vermilion Bird? Itu juga karena Shen Yanxiao sebelumnya adalah sampah yang bodoh, oleh karena itu ada beberapa orang di generasi ketiga yang tidak memiliki keinginan untuk berurusan dengannya. Selain Shen Jiayi dan Shen Jiawei yang menyakitinya untuk bersenang-senang, situasi Shen Yanxiao dianggap tidak berbahaya sama sekali. Namun, begitu dia mengungkapkan keadaannya sendiri dan juga memberitahu mereka tentang kepemilikannya atas kemampuan yang menantang surga dalam mengolah ilmu sihir dan seni bela diri, kemungkinan besar orang-orang itu tidak dapat menahan diri dan mengganggunya. Terlebih lagi, Shen Yanxiao telah kehilangan kedua orang tuanya, dan tidak memiliki pelindung yang tangguh dalam klan Vermilion Bird. Dulu, dia sendiri pernah menjadi target dalam kontes untuk posisi kepala klan. Kemungkinan besar para paman yang mendukung putra dan putri mereka dalam kontes untuk posisi kepala klan juga akan bergerak untuk membasminya, bibit muda yang baru saja berkecambah. Meskipun Shen Yanxiao tidak memiliki banyak pemahaman mengenai peringkat sihir dan Douqi, dia tetap memiliki pengetahuan mendalam mengenai kegelapan sifat manusia. Bab 8. Namun dia tahu alasan untuk menghindari ujung tombak, dan juga menyembunyikan kekuatannya serta menunggu saat yang tepat. Berpura-pura bodoh adalah satu hal, tetapi dia tidak ingin melihat dirinya menjadi kambing hitam Shen Jiayi dan Shen Jiawei saat dia bertemu Shen Feng besok.
Ketika dia tengah merenungkan situasi yang akan dihadapinya esok hari, Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan sudut mulutnya melengkung ke atas dengan ekspresi tersenyum licik. Seorang idiot juga akan mendapat keuntungan dari seorang idiot. Titik 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 titik. Kalau tadi kakak dan adiknya yang membuat dia sadar betapa hina dan picik jati dirinya, maka masa kininya sudah sekali lagi memecahkan rekor terhadap jati dirinya yang hina dan picik itu. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Pagi-pagi sekali, dua gadis pelayan yang berusia sekitar 17 hingga 18 tahun telah menendang pintunya dengan kasar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sedikit pun rasa hormat terhadap orang yang masih tidur di tempat tidurnya saat mereka dengan paksa mengangkatnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti nona muda ketujuh, tetapi dia setara dengan pelayan terendah dalam klan Vermilion Bird. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai nona agung dan perkasa karena kau sudah sangat tua namun masih membutuhkan orang untuk membantumu mengenakan pakaian dan membersihkan dirimu. Pelayan yang tadinya tampak sedikit mencolok dan kejam itu dengan kasar menarik turun pakaian Shen Yanxiao yang tidak berlapis. Kemudian, pelayan itu mengenakan satu set kain yang masih dianggap rapi di tubuhnya tanpa kelembutan dan kelemah lembutan dengan kekuatan tangannya. Selain itu, di wajah pelayan itu bahkan lebih meremehkan nyonya ketujuh yang sampai ini. Jika bukan karena permintaan Tuan untuk menemuinya hari ini, siapa yang tidak punya pekerjaan lain dan akan datang melayaninya? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan, sampai-sampai dia membesarkan orang bodoh ini di rumah besar ini. Itu benar-benar penghinaan bagi klan burung Vermilion kita. Gadis pelayan lainnya menarik rambut Shen Yanxiao sambil menyisirnya dengan santai. Daripada mengatakan bahwa mereka melayani Shen Yanxiao dalam mengganti pakaiannya dan memandikannya, lebih baik mengatakan bahwa mereka menyiksanya. Siapa bilang tidak, ini hanya membuang-buang bahan makanan. Kali ini, dia bahkan tiba-tiba mengalami kemalangan besar. Sangat mungkin Tuan tidak akan membiarkan si idiot ini lolos begitu saja. Untuk penghinaan semacam ini, yang terbaik adalah menyelesaikannya lebih awal. Kau sama sekali tidak tahu bahwa semua orang di luar diam-diam menggunakan si idiot ini sebagai lelucon dan ada banyak ejekan di dalam rumah besar kita. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Kedua gadis pelayan itu bergumam tak puas-puas tanpa henti, tanpa ada sedikit pun niat untuk menghindari topik pembicaraan. Dari para tetua hingga generasi muda klan Vermilion Bird, selain kepala klan, Shen Feng yang masih dianggap memiliki hubungan darah dengan tubuh Shen Yanxiao, yang lainnya hanya menganggap keberadaan Shen Yanxiao sebagai beban. Tidak hanya itu, mereka berharap lebih baik bagi klan Vermilion Bird yang telah mempermalukan diri ini untuk mati lebih awal sehingga mereka dapat menghilangkan noda yang dibuat oleh sampah ini yang membuat klan Vermilion Bird tidak lagi memiliki posisi suci. Kata-kata yang sulit diterima itu terus-menerus tersampaikan ke telinga Shen Yanxiao. Pada raut wajah bajingan berusia 14 tahun itu, tidak ada sedikit pun gelombang saat dia membuka sepasang mata yang masih tampak berkilauan saat melihat kedua gadis pelayan yang tidak membedakan posisi mereka sendiri dan membuatnya tampak seperti dia tidak sepenuhnya memahami penghinaan yang mereka bicarakan. Setelah menyiksanya beberapa lama, Shen Yanxiao akhirnya berpakaian lengkap dan kedua gadis pelayan itu segera memeluknya dan membawanya masuk ke rumah utama. Sepanjang jalan, Shen Yanxiao membiarkan mereka berdua menarik kainnya tanpa sedikit pun niat untuk melawan, namun di bawah tatapan mata yang tampak bingung itu, tetap saja terpancar secercah kelicikan. Begitu sampai di pintu depan rumah utama, kedua gadis pembantu itu langsung melemparkan sakit kepala itu ke bendahara yang sedang bertugas tanpa menoleh sedikit pun. Tak seorang pun yang menyadari bahwa pada sepersekian detik ketika kedua gadis pelayan itu berbalik dan pergi, dua kantung bersulam seukuran telapak tangan telah berpindah dari pinggang mereka ke borgol seorang bajingan kecil tertentu. Shen Yanxiao diam-diam telah meletakkan pukulan pertamanya berupa pendapatan, sejak ia datang ke dunia ini ke dalam dadanya. Tetap diam, ia mengikuti bendahara dengan wajah tegang ke ruang utama. Tepat saat dia melangkah ke ruang utama, pintu ruang di belakangnya perlahan tertutup dalam sekejap. Dua suara panik, "Dompetku!" terdengar bersamaan dengan suara pintu tertutup yang berat, dan pintu itu tertutup rapat di luar ruang utama. Bab 9. Di dalam ruang utama, ada sedikit keheningan. Tepat menghadap pintu masuk, mata Shen Feng yang berusia 60 tahun bagaikan obor saat dia duduk di kursinya dengan aura berwibawa.
Rambutnya yang mulai memutih di pelipisnya memperlihatkan wajah yang tidak menua yang juga memancarkan sejumlah tekanan aneh yang tak terlihat. Duduk tegak dan lurus di kedua sisi ruang utama adalah generasi kedua dari klan Vermilion Bird. Bagi sebagian besar dari mereka, mereka semua berusia lebih dari 40 tahun dan siapapun dari mereka ketika diajukan adalah orang yang langka dan luar biasa. Namun, dalam menghadapi Shen Feng, mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tergesa-gesa. Berdiri di belakang mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai kekuatan baru dari generasi ketiga klan Vermilion Bird di mana masing-masing dari mereka memiliki wajah yang bersemangat dan juga memiliki aura arogansi seorang junior. Bagaimanapun, orang-orang yang mampu berdiri di dalam ruangan kepala klan semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di klan Vermilion Bird. Adapun orang-orang dengan kekuatan rendah dan remeh, Shen Feng telah lama menendang mereka keluar dari klan dan hidup dan mati mereka terserah pada mereka sendiri. Pada saat ini, Shen Jiayi dan Shen Jiawei yang hanya berdiri di belakang punggung seorang pria parubaya mengangkat mata mereka untuk menatap Shen Yanxiao yang telah memasuki ruangan. Di dalam ruang utama yang begitu besar, pandangan semua orang tertuju pada gadis muda yang berdiri di depan Shen Feng. Tidak peduli bagaimana penampilannya, orang-orang yang biasa-biasa saja dan lemah ini tidak menyerupai anak dari klan Vermilion Bird. Tubuh lemah yang bahkan tidak dapat menahan satu pukulan dan ekspresi wajah yang buruk itu jauh melampaui penampilan generasi ketiga dari klan Vermilion Bird dan pada tampilan yang sangat buruk itu, adalah ketidaktahuan yang melekat pada wajah yang bingung itu. Tidak lama setelah Shen Yanxiao dipanggil, orang-orang dari generasi kedua klan Vermilion Bird dipenuhi dengan rasa benci dan cemburu terhadap orang tua Shen Yanxiao karena penampilan putri mereka benar-benar bertentangan dengan estetika klan Vermilion Bird. Ayah Shen Yanxiao, Shen Yu adalah tuan muda, termuda, dari klan burung Vermilion. Orang-orang menggambarkannya sebagai sosok yang tampan bagaikan batu giok dan di setiap momennya, terpancar aura anggun dan elegan yang membuat banyak wanita sangat mengaguminya. Selain itu, pencapaian sihirnya cukup tinggi. Pada tahun itu, dianggap bahwa ada banyak sekali bakat yang kompeten di klan burung Vermilion, dia juga yang paling menonjol dan telah menerima nilai tertinggi dari Shen Feng. Istri Shen Yu adalah wanita cantik nomor satu di Kekaisaran Longxuan pada tahun itu dan kecantikannya yang memukau itu sudah tidak memiliki cukup kata untuk menggambarkan kecantikannya itu. Selama masa-masa ketika dia berada di puncaknya dan belum menikah, sekelompok bangsawan datang seperti bebek yang berbondong-bondong ingin menjadi pasangannya. Terlebih lagi, untuk memenangkan satu senyuman wanita cantik itu, orang-orang tidak akan menyia-nyiakan kekayaan keluarga mereka. Menjadi putri dari pasangan yang sangat kaya, meskipun dia tidak memiliki kecantikan yang menggemparkan dunia, dia tidak seharusnya menjadi itik buruk rupa di depan mata mereka di mana dia tidak akan ditemukan jika dia dibuang ke tumpukan manusia. Mengenai pengalaman hidup Shen Yanxiao, klan burung Vermilion telah berdiskusi secara pribadi mengenai hal ini cukup lama tetapi tidak membuahkan hasil dan mereka hanya bisa bergumam beberapa patah kata karena Shen Feng tidak pernah mengeluarkan pendekatan apapun mengenai masalah ini. Bagaimanapun, Shen Feng adalah orang asli yang berkuasa di seluruh klan Vermilion Bird. Tepat pada saat ini, Shen Feng yang angkuh dan pendiam tengah memfokuskan pandangan tajamnya ke arah jasad cucunya yang berdiri di depan matanya, tanpa sedikit pun terlihat gelombang keangkuhan di wajahnya. Tatapan matanya yang tajam bagaikan pisau tajam. Setelah memandangi cucunya yang sudah lama tak ia lihat, alis Shen Feng sedikit mengernyit. Melihat Shen Feng mengerutkan kening, orang-orang dari klan burung Vermilion mencibir dalam hati mereka. Sangat jelas bahwa, meskipun Shen Feng telah mengakui identitas Shen Yanxiao, dia agak tidak senang dengan noda ini. Seluruh ruang utama sunyi karena semua orang diam menunggu Shen Feng mulai berbicara. Saat tatapan Shen Feng menjauh dari tubuh Shen Yanxiao, dia berkata, "Shen Yanxiao, beberapa hari yang lalu, kamu telah melanggar batas wilayah terlarang dan membawa dirimu ke dalam malapetaka besar. Apakah kamu tahu kejahatanmu sendiri?" Dari suara Shen Feng yang suram dan berat, jelas bahwa ia sedang bertanya tetapi malah membuat pernyataan. Di dalam ruang utama, Shen Yanxiao mengedipkan mata besarnya saat dia menatap kakeknya, sendiri, tanpa sedikit pun suasana hati yang murung. Bab 10. Shen Ling, teriak Shen Feng. "Putra Anda sudah datang." Seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun yang duduk di bawahnya berdiri dengan hormat dan penuh upacara. "Anda yang bertanggung jawab atas masalah penjagaan penjara bawah tanah."
Anda harus datang dan berbicara tentang apa yang baru saja terjadi pada hari itu. Tatapan mata Shen Feng yang serius menyapu Shen Ling. Di dalam mata yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan itu, kelembutan antara seorang ayah dan seorang anak tidak terlihat, tetapi yang ada hanyalah ketegasan seorang pemimpin. Shen Ling dalam hati memaksakan senyum karena di antara keempat putra Shen Feng, dia menduduki peringkat yang termuda setelah menyingkirkan Shen Yu dalam generasi kedua. Namun jika dia dibandingkan dengan Shen Yu yang merupakan seorang sarjana dan prajurit yang baik, dia hanya akan tampak jauh lebih biasa-biasa saja. Dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak memiliki nilai apapun bagi Shen Feng. Namun kali ini, kecelakaan itu terjadi di ruang bawah tanah dan itu justru terjadi dalam lingkup kewajibannya. Melaporkan kembali kepada kepala klan, pada hari itu, aku sedang keluar untuk menangani beberapa masalah dan tidak berada di dalam rumah besar, itu adalah bawahanku, 3 pengawal kekaisaran yang bertugas menjaga ruang bawah tanah. Pada saat aku kembali ke rumah besar, aku telah menerima pemberitahuan mereka yang mengatakan ada seseorang yang telah menyusup ke ruang bawah tanah. Shen Ling diam-diam menyeka keringat dinginnya. Ini karena meskipun memasuki ruang bawah tanah tanpa izin bukanlah kesalahan kecil, yang menakutkan adalah binatang ajaib yang dipenjara di ruang bawah tanah itu. Pada hari itu, klan burung Vermilion memang telah menghabiskan hingga ratusan nyawa elit hanya untuk menangkap spesies yang berharga ini. Sebenarnya selain Shen Feng, Shen Ling adalah satu-satunya orang di klan Vermilion Bird yang tahu tentang apa yang terjadi pada hari itu. Alasan mengapa Shen Feng membuat keributan besar atas masalah kecil dengan bertanya kepada Shen Yanxiao di depan semua orang bukanlah karena masalah sepele seperti memasuki ruang bawah tanah tanpa izin. Hal yang sungguh mengejutkan Shen Feng bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan oleh siapapun dari klan Vermilion Bird. Apakah orang yang menjaga penjara bawah tanah pada hari itu hadir? Shen Feng membuka mulutnya saat dia bertanya. Momen ketika Shen Feng bertanya, tetap saja membuat semua orang yang berada di ruang utama tercengang. Masalah ini sudah merupakan kesimpulan akhir karena pada hari itu, Shen Yanxiao ditemukan pingsan di ruang bawah tanah. Berbicara secara wajar, Shen Feng hanya perlu mengirim perintah hukuman kepada Shen Yanxiao dan itu sudah dilakukan. Namun, hari ini, Shen Feng secara tak terduga telah mengambil pendekatan dengan ingin agar seluruh cerita masalah ini diselidiki sampai kebenaran terungkap. Masalah ini tentu saja mencurigakan. Semua orang secara samar-samar berpikir bahwa kesalahan yang dilakukan Shen Yanxiao kemungkinan besar tidak sesederhana hanya memasuki ruang bawah tanah tanpa izin. Dan pada saat ini, wajah Shen Jiayi dan Shen Jiawei menjadi pucat pasi karena mereka tidak menyangka Shen Feng akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Harus diketahui bahwa pada hari ketika mereka menipu Shen Yanxiao untuk memasuki ruang bawah tanah, mereka telah mencari dalih untuk menyuruh 3 penjaga yang menjaga ruang bawah tanah itu pindah. Baru pada saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk menyuruh si idiot itu memasuki ruang bawah tanah. Pada saat ini, Shen Feng tiba-tiba ingin menanyai ketiga penjaga ini. Jika kebetulan mereka bertiga mengungkapkan keduanya, kemungkinan besar dengan kecerdasan kakek mereka, dia bisa menebak bahwa merekalah yang membuat masalah di belakangnya. Pada saat ini, Shen Jiayi dan Shen Jiawei benar-benar ingin menangis karena mereka tidak akan pernah bermimpi atau membayangkan bahwa satu hal kecil seperti memasuki ruang bawah tanah tanpa izin akan membuat marah Shen Feng yang angkuh dan pendiam yang sangat menghargainya. Mereka awalnya berencana bahwa setelah mengancam Shen Yanxiao agar tutup mulut, mereka bisa terbebas dari kekhawatiran. Siapa yang mengira Shen Feng masih melakukan tindakan seperti itu? Saat itu, semua aura kesombongan dan rasa puas diri telah sirna dari wajah mereka, yang tersisa hanyalah ekspresi panik di mata mereka. Pria parubaya, Shen Yue yang duduk di depan Shen Jiayi dan Shen Jiawei yang juga ayah dari kedua saudara kandung ini samar-samar merasakan kegelisahan di kedua anaknya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya yang berkerut tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketiga pengawal istana yang bertugas menjaga ruang bawah tanah segera dibawa ke ruang utama. Mereka dengan hormat berlutut di depan Shen Feng sambil menunggu kepala klan bertanya.